Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa hanutur ruhil qudusiyyi fi sirrih kama qala Allah ta'ala fil haditsil qudusiyyi al-lisanu sirri wa ana sirruhu. Tempatnya ruh kudusi di dalam jasmani manusia ialah di dalam alam sir, di dalam alam rahasia, di daerah yang sangat pribadi. Sebagaimana firman Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dan wa mata'uhu ilmul haqiqati. Modal utama daripada ruh kudusi adalah ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Ya ilmu penyatakan diri kepada Allah, wa ilmu tauhid. Wa muamalatuhu mulazamatu asma'i tauhidih wa hiya al-arba'atil akhirah, dan pengamalannya adalah melanggengkan asma'ut tauhid di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, di dalam rasa kita. Dengan terus asma'ut tauhid yang mana? Asmaul husna yang mana? Asma'ul husna yang 4 terakhir. Lalu dengan apa mulazamahnya? Dengan lisanus sirri, dengan lisan sir. Seperti apa lisan sir? Bila nutkin wala harfin, tidak bisa diucapkan dan tidak ada hurufnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan janganlah engkau mengeraskan perkataanmu, mengeraskan ucapanmu. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dan yang disamarkan, yang dirahasiakan. Jadi wala yattali'u 'alaihi ghairullah ta'ala, tidak ada yang bisa nyambung di sana, tidak ada yang bisa nyampai di sana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengamalan dan tempatnya Ruh Qudsi. Nah, namun di sini dikasih tahu apa? Dikasih tahu cuman caranya saja. Adapun untuk mencapai ke sini, saya nggak usah pakai dari alam muluk dulu, langsung ke alam lahut aja kita. Saya langsung ke alam lahut aja, langsung ke Ruh Qudsi aja pengamalannya, nggak usah dari bawah. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita itu akan mulai dari bawah, sedikit demi sedikit naik, sedikit demi sedikit itu. Jadi kita mulai dari bawah. Kita amalkan sekaligus saja, ya nggak bisa. Kenapa? Karena rasa itu akan datang sedikit demi sedikit. Nggak bisa rasa itu datang sekaligus, nggak bisa. Memang harus mulai dari lisan. Setelah lisan itu continue, terus menerus bisa mengamalkan, bisa melanggengkan zikir. Lisan itu baik lisan jahriyah maupun lisan khafiyah, akan timbul tarikan-tarikan uluhiyah, di mana di sini dalam tarikan-tarikan tersebut kita akan semakin merasa masuk ke dalam, kita akan semakin merasa naik ke atas. Lalu dari rasa demi rasa akan kita capai, yang kemudian pada akhirnya kita akan mencapai suatu alam, yaitu alam lahutiyah. Jadi tidak bisa kita langsung sekaligus misalnya, tidak bisa. Kita sedikit demi sedikit. Kalau saya enggak, misalnya saya bisa, guru saya itu luar biasa, bisa misalnya, itu membohong.
bisa memang manusia tidak butuh proses, tapi itu bukan dengan cara kajian seperti ini. Bagaimana? Nah, dia langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ngomong, kalau dia bilang pemberian dari Allah, tapi dia ngomong prosesnya panjang lebar, itu bohong, bertolak belakang. Kenapa? Kalau memang dia murni pemberian dari Allah, dia tidak tahu menau. Caranya bagaimana, begini, tidak tahu. Dia langsung diberikan oleh Allah, langsung dititipkan sebuah tempat, sebuah amanat yang dimana dia mampu untuk menjaganya. Jadi dia tidak banyak cerita, tidak mampu bercerita apa-apa. Kalau memang dia itu pemberian, kalau dia masih cerita berarti itu pembohong. Wa amarihu fadhuhuru tiflil ma'ani wa musyahadatuhu wa mu'ayyanatuhu. Dan keuntungan yang didapat dari pengamalan mulazamah asma'i tauhid itu adalah lahirnya tiflal ma'ani, lahir dari hati, dan juga musyahadahnya tiflal ma'ani dan tabayyunnya tiflal ma'ani, wa nadruhu ila wajhillahi ta'ala jalalan wa jamalan, dan melihat, memandang Allah dengan keagungannya, dengan keindahannya, bi'aini sirri, dengan mata rahasia. Kalau dijabarkan ini bagaimana? Dijabarkan tidak bisa lewat ini, tidak bisa lewat mulut. Terus bagaimana caranya? Kalau sudah taubat, kalau sudah talqin, taubat, selalu dibimbing sampai dia mencapai suatu titik alam, baru dengan rasa dari hati ke hati. Tidak bisa langsung seperti ini, dari hati ke hati. Itu sebuah rahasia. Sebagaimana Allah berfirman, wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya ya sama seperti yang kemarin. Bila kaifin, tidak ada rekayasa, tanpa rekayasa. Wala kaifiyatin, dan tidak bisa digambarkan dengan penggambaran. Wala tashbihin, jadi tidak bisa direkayasa dan tidak ada rekayasa karena memang tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa diumpamakan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dilafadzkan, tidak bisa disuarakan, tidak bisa diterjemahkan dalam sebuah huruf atau dalam sebuah kalimat. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena memang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena memang Allah tidak bisa diumpamakan. Jadi dalam setiap gerakan, dalam setiap nafas, dalam setiap detak kehidupan, itu selalu dalam penyaksian tiflal ma'ani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha al-insanu ila maqsudihi inhasaratil uqul wa tahayyaratil qulub wa qallatil alsun. Dan setelah manusia itu mencapai di mana tempat yang dituju, mencapai tempat akhir yang dituju, maka akal akan menjadi tumpul dan hati menjadi basah. Dan juga lisan menjadi keluh di sini. Jadi lisan tidak bisa berucap, akal tidak bisa berpikir, dan hati juga hanya menunggu. Yang dimaksud hati di sini adalah hati yang paling luar, bukan fuad. Kenapa? Karena fuad sudah mengiring ke sana, sudah terbimbing fuadnya.
Jadi hati di sini hanya menunggu. Jadi tidak tahu apa yang harus dia ungkapkan, apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia siratkan, tidak tahu. Selebihnya semuanya sudah tersirat di dalam fuad. Walam yastati ay yukhbira an dzalika. Dan seketika itu secerdas apapun manusianya, sevokal apapun dia dalam mengungkapkan suatu persoalan, lam yastati ayyukhbira an dzalika. Dia tidak akan mampu mengungkapkan apa-apa. Mulutnya menjadi terkunci, akal menjadi tumpul, dan hati menjadi merana. Jadi seperti itulah ketika manusia sudah mencapai tujuan akhirnya. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, baik itu seorang guru atau apalah, dia selalu bercerita panjang lebar tentang bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana dia bertemu, bagaimana dia merasakan, dan bagaimana dia menjalani semua pengantinnya, maka itu bohong besar. Dia sangatlah pembohong. Dia sudah berbohong tentang dirinya sendiri, berbohong tentang ketuhanan. Bukan main-main. Tidak layak dijadikan seorang guru. Bukan main-main. Sehebat apapun lisannya akan keluh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun ketika jazbah uluhiyah sedang kencang-kencangnya, sedang luar biasa, ketika tarikan itu sedang keras-kerasnya, dia hanya berbicara, kallimi anni ya Aisyah, kallimi anni ya Aisyah. Berbicaralah denganku Aisyah, berbicaralah denganku, ngobrollah denganku. Hanya itu yang bisa keluar dari lisan yang maksum, dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW yang memang sudah maksum. Hanya itu yang bisa keluar. Kenapa? Karena memang lisan tidak mampu untuk mengungkapkan hal itu, dan tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa melebihi Rasul. Rasul hanya bisa berucap itu. Kenapa Rasul minta untuk diajak ngobrol oleh Siti Aisyah? Karena takut jazbah uluhiyah akan membawanya dia meninggalkan alam yang bakhir ini. Takut dia tidak bisa melanjutkan tugasnya dalam mentasyrik ajaran-ajaran Islam. Hanya itu yang bisa terucap. Apalagi kita yang dhaif, yang tidak maksum, sangatlah mustahil ketika rasa itu tiba, ketika manusia mencapai puncak klimaknya, sangatlah mustahil untuk menceritakan apa yang terjadi. Sangatlah mustahil. Maka dari itu pesan Allah dalam hadis qudsina, ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun. Menyebarkan tentang rahasia rububiyah itu kufur. Kenapa? Karena memang tidak mungkin. Apa artinya? Ketika dia mengungkapkan, pertama, dia sudah berbohong. Yang kedua, dia sudah menyekutukan Allah.
itu merupakan kesalahan yang fatal. Bayangkan sekarang kalau si Mamat misalnya berhubungan dengan istrinya, si Mamat berhubungan dengan istrinya, terus ketika ketemu sama si Adul bilang sama si Mamat, semalam lu ngapain sama bini lo? Misalnya, ya ngapain, biasalah, yang namanya suami istri ya biasa, sama kayak lo, misalnya. Ya tapi kalau lu paling rasanya kayak pisang goreng, misalnya, marah nggak? Marah. Masa hubungan si Mamat sama istrinya ketika berhubungan sama istri rasanya disamakan seperti kayak pisang goreng? Pasti marah lah. Justru dia akan menyimpan, paling lu sama bini lu kalau lagi hubungan itu rasanya kayak air comberan, paling tambah begitu. Nah itu sudah sama-sama enggak benernya. Nah, jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lian Allah Ta'ala munazzahun 'anil mithal, karena Allah memang suci, tidak bisa diumpamakan dengan umpama apapun. Fa idza balagha mithla al-akhbar ila al-ulama fa yanbaghi lahum an yafhamu maqamat al-qulubi. Maka ketika kabar perumpamaan tersebut sampai pada ulama, kita yang menyampaikan yang penuh dengan ilmu balaghah dan segala macamnya, fayambaghi lahum ay yafhamu maqamatal qulubi, maka seharusnya, maka seyogianya orang yang menyampaikan atau ulama yang menyampaikan tersebut tahu makom-makomnya qulub, tahu makom-makomnya hati manusia. Jadi apa? Nah, kata orang yang mengkaji balaghah, apa yang disampaikan mutabik li muqtadal hal, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ngalor ngidul, tidak nyebar kemana-mana, tidak ngelantur kemana-mana. Wa yarghabu haqa'iqaha wa yatawajjahu ila a'lal indiyina, dan akan merasa senang, akan merasa rindu kepada haqa'iqil umur, kepada hal yang sebenarnya dia ingin sekali merasakan, tercipta, terbersit, tersirat di dalam hati ini rasa ingin tahu, rasa ingin merasakan, sehingga dia punya keinginan untuk mencapai suatu tingkatan sama dengan yang dicapai oleh para ulama. Wa yatawajjahu ila a'la ilyin, dan semuanya bisa menghadap kepada surga yang tertinggi, kenikmatan yang tertinggi. Wa yajtahidu ila ayyasulu ila maqam ilmillahi ladunni, dan dia akan lebih rajin untuk bisa mencapai maqam ilmillah al-ladunni. Jadi dia akan lebih rajin untuk mencapai maqam ilmullah, ilmunya Allah yang ladun, untuk mencapai ilmu ladun. Ilmu ladun apa? Ilmu yang memang langsung diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ilmu tersebut langsung masuk ke dalam lubbil qalbi dan dipancarkan dari alam lahutiyah. Nah, di sini yang dinamakan maqam ilmu ladun ialah ma'rifatud dzatil ahadi, merasakan zat al-ahadi, zat yang maha tunggal, min ghairi ayyata'arradu
wa yankiru hadzal maqamah. Dari tanpa dia harus menyinggung, tanpa dia harus berpaling dan tidak mampu untuk berpaling dari tempat tersebut. Saking indahnya, saking damainya, dia akan selalu rindu untuk berada di sana. Nah, ini Ruh Qudsi, pengamalan dan hayatnya. Nah, sebelum mencapai hal ini, maka kita harus mulai dari bawah, dari pengamalan di alam muluk, alam malakut, alam jabarut, baru alam lahut. Berapa tahun itu akan dicapai? Bukan kita yang menentukan, tapi semuanya adalah Rahman Rahim dari Allah, hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Namun kita wajib mengkaji, wajib berinisiatif. Qul qad ja'akumul haqqu min rabbikum man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Jadi semua ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita adalah sebuah kebenaran. Tapi kita harus memproses. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Ketika kita memprosesnya benar, maka berarti kita sudah menunjukkan diri kita sendiri. Tapi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ketika kita salah dalam menyimpulkan, salah dalam mengambil keputusan, fa innama yadhillu 'alaiha. Kita sudah menyesatkan diri sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukan pesuruh kalian. Aku bukan pesuruhmu. Jangan suruh-suruh aku. Proses. Jadi itu perintah Allah. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.